Yo sobat, jumpa lagi dengan Aniki. Kali ini Aniki akan membahas kecoa. Iya, kecoa. Tapi kecoa ini bukan sembarang kecoa, karena dia dapat berevolusi menjadi seperti manusia. Iya, Aniki akan membahas kecoa dari Terraformars. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Monkey. Terraformars adalah kecoa Mars ukuran manusia dengan tubuh humanoid. Mereka memiliki kemiripan fisik dengan Homo erectus. Mereka animalistik, mudah beradaptasi, dan bertekad untuk bertahan hidup. Mereka adalah keturunan kecoa dan sepertinya memiliki semacam kebencian naluriah terhadap kemanusiaan. Ada banyak jenis, dan perilaku mereka yang tepat dapat bervariasi tergantung pada individu. Tetapi mereka biasanya menyimpan ekspresi tanpa emosi di wajah mereka. Mereka sepertinya tidak memiliki banyak komunitas, tetapi Terraformar Evolve memang menunjukkan tingkat kepemimpinan. Mengumpulkan saudara-saudara mereka menjadi kekuatan tempur yang luar biasa. Di bawah pengaruh Invoker, mereka memiliki rasa kebersamaan. Tetapi bagi mereka, tidak ada perbedaan dalam keterikatan pada orang tua mereka. Mereka juga terlihat agak cerdas. Semua Terraformars juga memiliki etos kerja yang hebat, dan karena mereka tidak dapat merasakan sakit atau kelelahan, mereka dapat benar-benar bekerja sampai mati. Hal-hal ini hanya berfungsi untuk membantu proyek yang ingin dicapai oleh Terraformar Evolve. Mereka memprioritaskan target mereka ketika menyerang manusia. Pilihan pertama adalah siapa saja yang memegang senjata. Yang kedua adalah mereka yang sendirian. Yang ketiga adalah siapa saja yang terluka. Dan yang keempat adalah target wanita. Mereka masih memiliki sersi dan antena dari nenek moyang kecoa mereka. Di bawah karapas di punggungnya, mereka memiliki sayap yang memberi mereka kemampuan untuk terbang. Terraformars bernapas menggunakan trakea di seluruh tubuh mereka. Mereka dapat membakar polisakarida amilosa untuk menghasilkan energi yang besar. Karena mereka seukuran manusia, mereka telah mengembangkan paru-paru yang memungkinkan mereka menyerap oksigen lebih efisien. Sistem saraf pusat mereka tidak berubah, dan tubuh dikendalikan oleh ganglion subesophageal yang terletak di dada, bukan di kepala. Karena itu, Terraformar masih bisa bergerak bahkan setelah dipenggal kepalanya, selama ganglion masih utuh dan ada saluran terbuka ke paru-paru. Makanan mereka dulu hanya terdiri dari lumut yang terlihat tumbuh di Mars, tetapi ditambahkan ngengat tulat sutra setelah Bugs 2. Di bumi ditunjukkan bahwa mereka bisa makan kari dan nasi serta daging anjing laut. Beberapa dari mereka juga mengkonsumsi suplemen vitamin, seperti jenis krustasea atau moluska untuk meningkatkan kemampuannya. Ini juga menunjukkan Terraformar saling memakan ketika mereka mati untuk menghindari nutrisi yang terbuang. Sebagai catatan, mereka sepertinya dapat dimakan dengan sempurna, seperti yang ditunjukkan oleh Joseph ketika dia memakan cakar orchid mantis untuk regenerasi. Lebih dari 500 tahun yang lalu, kecoa bersama dengan beberapa lumut dikirim ke Mars untuk memulai proyek terraforming Mars. 500 tahun kemudian, ketika manusia mengunjungi kembali Mars, mereka melihat seberapa banyak kecoa telah berevolusi dan sekarang memiliki penampilan seperti manusia. Karena kekuatan dan jumlah mereka yang besar, mereka dengan cepat melenyapkan semua kru Bugs 1. Karena radiasi ruang angkasa yang tak henti-hentinya dan suhu minus 80 Celcius, lingkungan yang keras ini akhirnya memaksa kecoa yang tidak berubah bentuknya dalam 300 juta tahun untuk berevolusi. Menggunakan pesawat ruang angkasa Bugs 1, sekelompok Terraformar berhasil mendarat di bumi, tanpa sepengetahuan pemerintah bumi yang diyakini telah menghancurkan pesawat di orbit. Kemudian ketika kelompok Terraformar lain tiba di bumi, di Pasifik, aliansi Nippon Amerika berusaha memusnahkan mereka menggunakan nuklir. Namun, sebelum muatan dapat diluncurkan dari kapal di laut, penyusup Terraformar dari gelombang pertama Terraformars membajak sebuah pesawat sipil dan menabrakannya ke kapal. Kemudian Terraformars pergi ke bawah tanah. Setelah yang selamat dari aneks kembali, Terraformar bertanggung jawab atas penculikan di seluruh Jepang. Sepertinya mereka telah membentuk aliansi dengan Cina dan klan Newton, mengumpulkan spesimen manusia untuk berkembang biak dan eksperimen yang belum dapat dijelaskan.
Ketika pertama kali melihat terraformer, sepertinya tidak memiliki pemimpin atau struktur sosial. Semuanya memiliki penampilan dan perilaku yang identik. Itu berubah setelah munculnya terraformer evolve pertama di akhir misi Bugs 2. Terraformers normal mematuhinya sejak mereka pertama kali bertemu dengannya dan mengikuti perintahnya. Mereka terlihat berlutut di hadapannya sebagai tanda kepatuhan. Dengan bimbingannya, terraformers mengembangkan struktur dan tatanan sosial dan akhirnya mulai berkembang sendiri. Ketika terraformers evolve mati di Mars, 20 tahun kemudian, hanya butuh seminggu untuk terraformers yang tidak terorganisir untuk mengatur ulang dan terus meningkatkan struktur sosial mereka. Setelah mempertahankan kemampuan kecoa mereka yang berevolusi, mereka memiliki agility, strength, toughness, dan karapas yang kokoh, membuat mereka sangat sulit untuk dibunuh. Mereka telah beradaptasi dengan suhu dan api yang tinggi, dan juga memiliki kecerdasan seperti manusia. Belajar bagaimana menggunakan senjata canggih yang ditinggalkan oleh kru Bugs 1. Terraformers dapat melompat 320 km per jam dalam satu lompatan dan memiliki kekuatan yang sebanding meskipun sedikit lebih rendah dari semut pemotong daun yang dapat mengangkat 50 kali berat badannya. Ketika mereka terbunuh, mereka bertelur yang mengandung semua informasi genetik mereka secara efektif, berusaha untuk mengkloning diri mereka sendiri. Sama seperti kecoa, mereka dapat bertahan hidup tanpa kepala atau leher mereka patah, dan masih bisa bertarung dengan baik seperti itu untuk waktu yang lama. Tetapi kekuatan terbesar mereka adalah mereka bersatu dan tidak terpisah. Didorong oleh kebencian mereka terhadap umat manusia, membuat mereka menjadi kekuatan yang benar-benar mematikan dan kuat untuk diperhitungkan. Berbeda dengan manusia yang terbagi dengan diskriminasi dan keinginan politik untuk kekuasaan dan tanah, terraformers disatukan untuk satu tujuan, melampaui dan menghancurkan umat manusia secara keseluruhan. Kekuatan dan kemampuan mereka telah meningkat 100 kali lipat karena mereka memiliki akses ke senjata dan teknologi umat manusia. Pengetahuan mereka tentang bagaimana melakukan bug surgery memberi mereka kemampuan serangga dan animal kingdom yang mereka miliki, akses ke internet umat manusia, dan mempelajari berbagai gaya bertarung dari lawan yang mereka lawan dan bunuh, komunikasi jarak jauh, infiltrasi master, dan ahli penyamaran. Semua terraformers evolve yang dikenal sebagai invoker memanfaatkan dengan sangat baik terhadap musuh mereka yang dibenci, manusia.